Harapan itu menarik di dalam kekristenan karena harapan kita bukan pada sesuatu, tetapi kepada seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Pengharapan itu bukan sesuatu yang membuat kita seolah-olah bermimpi, tapi pengharapan itu dimulai dengan sebuah keyakinan karena apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Makanya kalau kita bicara pengharapan itu bukan sekedar a wishful thinking, an imagination, tapi itu sebuah realita bahwa Tuhan hadir dalam hidup umatnya dan Tuhan memimpin kita di dalam pengharapan yang sejati. Saya suka menggambarkan pengharapan itu dengan gambaran seperti ini, bahwa orang yang punya pengharapan itu bukan hanya bicara masa depan. Pengharapan bukan sekedar bicara masa depan apa yang akan terjadi, tetapi masa depan adalah sesuatu yang berdampak bagi hidup kita sejak sekarang. Ada orang tua janji sama anaknya masih SMA misalnya, kalau kamu lulus masuk perguruan tinggi, waktu liburannya kita sama-sama nanti jalan-jalan ke Eropa. Kira-kira gitu kali ya. Sehingga anaknya itu selalu membayangkan, wah kalau lagi belajar yang dia bayangkan apa? Eropa. Nah, Eropa itu memacu dia dari sekarang ya. Waktu sulit banget nih ujian, aduh sulit banget nih kerjain tryout soal. Oh, dia ingat lagi Eropa. Gitu ya. Dan kalau dia yakin percaya orang tuanya bukan orang tua pendusta, saya yakin bahwa dia akan punya kepastian. Pengharapan bukan semua sesuatu yang akan terjadi nanti, tetapi apa yang pasti terjadi nanti. Karena siapa yang menjanjikan itu membawa kita yang hidup di dalam masa sekarang memiliki kepastian dan pengharapan. Pengharapan kita bukan palsu ya. Yesus bukan PHP yang dunia kenal, pemberi harapan palsu. Yesus PHP yang pemberi harapan pasti ya. Kalau gitu aja tahu semua ya. Yang PHP di sini selesaikan sebelum camp berakhir. Yang titip-titip nomor, yang WA pura-pura salah WA, udah selesaikan semua sebelum pulang ya. Ada orang soalnya begitu, nanya sama saya, bang dia suka nggak sama saya? Lah mana saya tahu? Tiap hari dia jemput saya bang. Ini wanitanya yang tanya ya. Dia jemput saya tiap kali tanya, besok berangkat jam berapa? Pulang kadang-kadang disama-samain walaupun rumahnya arahnya beda. Udah berapa lama berlangsung deh? Sekitar 3 bulan. Tanya, yang cowok tuh harus berani nembak ya. Berhenti jadi cowok kalau nggak berani ditolak. Udah nasib kita itu. Karena cewek katanya butuh kepastian. Jadi saya bilang sama cewek itu, dia bilang kalau saya nanya kan nggak etis bang. Oh iya emang sih ya, mungkin karena kita budaya timur ya. Kalau cewek tanya, abang suka sama saya? Kan nggak etis. Saya bilang tanyalah sama temennya. Kalau nggak kau tanya, bang perlu bayar nggak? Siapa tahu abang gojek. Tiap hari jemput loh. Tanya baik-baik ya. Yang pria berani maju, yang wanita berani bertanya begitu ya, nggak apa-apa lah tanya dalam Tuhan kan. Kalau ternyata misalnya tanya, abang suka sama saya? Enggak deh. Oh ya, nggak apa-apa juga. Cuma nanya aja bang. Oh, susahnya sih. Mungkin di sini juga begitu ya. Tunggu semua pulang sampai payung tinggal satu lalu berdua payungan. Nah tanya itu. Apa maksudnya? Kalau ojek payung saya bayar bang. Sekarang juga saya bayar ya. Memang pengharapan itu penting. Tapi kepastian bahwa yang memberi pengharapan itu Allah yang pasti itu membawa kita di dalam satu keyakinan menjalani hidup ini ya. Mazmur hari ini sebenarnya lebih banyak bicara bukan pengharapannya, tapi kepastian kepada pribadi yang memberi pengharapan. Saya mulai dengan kutipan yang saya dapat, saya posting juga di IG saya atau di Facebook begitu ya. Kemarin saya nikmati kalimat ini dari Timothy Keller. What's wrong with Christianity is not with Christ's love for us. It's my love for Christ.
Jadi kalau kita pulang nanti kita bilang, Tuhan kenapa sih hidupku jadi begini, kenapa masalahku begini. Mungkin masalahnya bukan di kasihnya Tuhan, bukan di pengharapan yang Dia berikan. Tapi tanya lagi, jangan-jangan kasih kita memudar. Memang paling ngeri gitu ya, ketika kasih kita memudar. Makanya ada satu lagu yang dulu kami sering nyanyikan. Saya lihat generasi ini tidak sering menyanyikan lagu itu ya. More love to thee, O Christ, more love to thee. Kasihku padamu Tuhan, tambahkanlah. Saya ingat kalimat Bang Erik Sudarma, dia bilang, gampang jatuh cinta, yang sulit bangun cinta. Ulangi ya. Sambil lihat kiri kanan gitu ya. 1, 2 ya. Gampang jatuh cinta, yang sulit. Pulang kamu mau nggak bangun cinta yang makin hari makin membara kepada Allah. Pulang saat teduh lebih indah. Seperti Bang Niko bilang kemarin, saat teduh bukan supaya bisa pertanggungjawaban kalau ditanya CO, gimana saat teduhmu? Saat teduh saya gitu ya. Kan gak enak juga kalau ditanya begitu. Tapi saat teduh karena mau mendengar Tuhan bicara apa. Kekasih jiwaku bicara. Makin cinta. Melakukan pelayanan bukan sekedar supaya memenuhi job desk, tapi saya tahu cinta Allah supaya orang kenal Tuhan. Dia kasih sedikit cintanya buat saya melayani supaya orang boleh kenal Tuhan. Kita belajar melihat hidup, merefleksikannya, bukan di dalam kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Kenapa berdoa? Program. Kenapa berdoa tiap hari? Sudah komitmen. Tapi waktu saudara berdoa, saudara sedang bicara sama Tuhan. Waktu saudara bersatu, Tuhan bicara kepada kita. Ada relasi. Itu yang indah di dalam hidup. So maybe not the Christ himself is the problem, but we always have to ask ourselves, what happened with me? Saya harap pemimpin-pemimpin PMK punya self-reflection yang baik. Periksa diri, berdoa. Kita SWOT, anak-anak begini, nonton film porno. Wah, kita bukan nonton, koleksi bahkan. Anak-anak judi, kita bandar mungkin. Bisa begitu, ngeri ya. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 145. Saya kasih sedikit latar belakang dulu ya. Kemarin Bang Niko bahas juga gitu. Mazmur berapa nomor? Karena Mazmur itu katanya lebih tepat disebut nomor, bukan pasal. Karena Mazmur tidak disusun secara kronologis. Contoh, siapa yang tulis Mazmur 23? Daud. Siapa tulis Mazmur 90? Judulnya? Doa Musa. Tuaan mana? Musa apa Daud? Musa dong, apa Daud nyogok minta nomor depan gitu ya. Jadi itu berarti Mazmur tidak disusun secara kronologis. Makanya beberapa ahli teologi bilang Mazmur itu seperti buku lagu, kumpulan. Jadi bukan pasal. Kalau pasal itu karena nyambung. Tapi ini lebih bersifat nomor. Jadi kalau kalian dengar pendetamu ngomong Mazmur nomor 145, kayak buku ND dia bilangnya gitu ya. Itu memang benar gitu ya, kayak gitu ya. Seperti kidung jemaat gitu. Jadi nggak disusun berdasarkan tahunnya. Oke. Nah, Mazmur berapa nomor? 150. Berapa jilid? Mazmur itu ada jilidnya. Kadang-kadang kita nggak perhatikan. Jangan sampai kalian pulang, belajar Mazmur di RK tapi nggak ngerti Mazmur ya. Coba lihat jilid 1 mulai dari berapa? Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Lihat nggak? Itu jilid 1 ya. Coba lihat Mazmur 41. Kita buka sekarang Mazmur 41. Teman-teman lihat ayat yang ke-14. Baca ya ayat 14. Lihat caranya penulisannya dipisah dengan perikop atasnya. Kita baca 1-2 ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya. Amin. Jilid 2 pasal nomor 42 sampai 72. Sekarang lihat 72. Buka 72-nya. Lihat 2 ayat, 3 ayat terakhir begitu ya. 18-19 aja. Coba lihat 18-19. Lihat cara tulisnya juga sedikit dipisah ya. Kita baca 1-2 ya.
Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya. Amin. Jilid 3. Nomor 73 sampai 89. Udah ngerti polanya. Sekarang buka 89 ayat terakhir. Baca 1, 2 ya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya. Amin. Jilid 4. 90 sampai 106. Yang terakhir 48. 1, 2 ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Wah, ini kayak yang pikir amin ya amin salah ya. Karena bagian ini mulai masuk Mazmur haleluya. Jilid terakhir. Nah, ya. Ayo, Mazmur 150 ayat 6. Ayat hafalan itu. 1, 2 ya. Masih buka. Biarlah sekalian bernapas memuji Tuhan. Amin ya amin. Enggak, haleluya ya. Indah ya, Mazmur itu disusun teman-teman. Kelihatan. Dan di akhir setiap jilid, beberapa penafsir mengkaitkan dengan 5 kitab Taurat. Tapi tidak banyak yang bisa membuktikan sejauh mana kelima jilid itu bersesuaian dengan 5 kitab Taurat. Tapi terlihat dengan jelas penyusunan doksologi di bagian akhir beberapa jilid tadi menunjukkan ini dikompilasi. Ya, makanya tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud.